Ya, selamat pagi Pak Teguh, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Ya, Ya saya Noris kebetulan, angkatan Covid Pak ya. Jadi lagi, mengarungi dunia saham tuh lagi belajar teknikal, belajar fundamental dan saya lagi nyemplung di fundamental gitu. Dan, kalau secara teknikal kan kemarin kita lihat Pak, IHSG itu kan, sesuai dengan prediksi fundamental Pak Teguh itu bahwa di 6.700 itu kan mantul tuh Pak, yang sesuai teknikal juga pun mantul. Nah, yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana, prediksi Bapak atau pandangan Bapak berikutnya, terkait pertama, setelah mantul di 6.700 ini pun 2 bulan ke depan kita akan masuk window dressing, yang dimana kita tahu bahwa pasti banyak saham-saham yang akan, mempercantik laporan keuangannya agar nilai sahamnya naik. Nah, strategi dari Averi Investama itu seperti apa Pak? Kan Bapak juga bilang mau, apa namanya, menghabiskan cash. Apakah Bapak akan average up atau membeli saham baru dengan, list saham yang Bapak punya, yang sudah Bapak incar atau gimana? Itu aja sih Pak, terima kasih. oke saya jawab ya. Sebenarnya kalau bicara strategi, memang saya juga setiap bulan kan mengupdate terus strategi saya itu, yang di program IMP itu. Pak Noris juga member kan di situ ya. Ya betul Pak. Nah, jadi sebenarnya tinggal baca aja sih. Nanti awal bulan November ya saya update lagi seperti itu. Rencana saya bagaimana, strateginya bagaimana, dan seterusnya. Tapi oke, saya kasih bocoran sedikit ya. Jadi begini, kemarin itu kan memang kita sudah melihat bahwa indeks kemungkinan akan turun, dan memang sejak awal saya bilang kemungkinan mentoknya ya sekitar 6.700 lah. Ya kebetulan kali ini prediksinya benar ya, tapi saya juga sering ngomong ke Pak Noris dan juga teman-teman yang lain, di lain waktu pernah juga, sering juga prediksi kita keliru. Tapi untuk saat ini kita benar ya, dan untuk kedepannya menurut saya ya sudah, IHSG itu nggak akan ke situ lagi untuk saat ini ya. Jadi masih kurang lebih di sekitar 7 ribuan ya. Dan ketika kemarin dia turun sampai 6.700, kan saya sendiri juga sudah banyak belanja. Ada Demas, ada PTBA, dan satu lagi saya lupa apa. Tapi intinya kita ada belanja cukup banyak saham ketika itu, meskipun nggak sampai habis nih, masih ada sedikit lagi yang bisa dibelikan satu saham lagi. Tapi kata kuncinya adalah sebelum IHSG kemarin turun sampai 6.700, kita juga nggak jual habis semua saham ketika itu. Pak Noris juga lihat kan. Jadi kayak batu bara segala macam tetap kita hold meskipun memang sahamnya pada turun. Kita tetap hold saja. Jadi waktu itu kita cuma menyiapkan cash sekitar 30% dari portofolio. Jadi duit kita misalnya 100 nih, 70 tetap dalam bentuk saham, 30 dalam bentuk cash, uang. Nah uang yang 30 itu kemarin sudah kita belanjakan, sekarang tinggal sisa 10. Dan memang rencananya dalam sampai akhir tahun ini nanti kita akan habiskan. Kenapa saya sepercaya diri itu? Ketika isunya sedang ada resesi, sedang ada 2023 gelap gitu kan, dan seterusnya gitu kan. Ya sebenarnya memang itulah waktu terbaik untuk belanja kan. Iya kan. Kalau misalnya be greedy when others are fearful, itu gampang ngomongnya, tapi prakteknya memang susah. Tapi itu yang kami lakukan. Justru karena ada berita-berita yang nakut-nakutin seperti itu, itulah waktunya kita untuk belanja. Dan sejauh ini ya memang terbukti benar, kita profit sampai hari ini. Nah, tapi untuk kedepannya bagaimana? Sebenarnya terlalu dini Pak kalau kita bicara window dressing saat ini, karena window dressing itu biasanya terjadinya adalah 2 minggu terakhir dalam 1 tahun tertentu, alias mulai pertengahan Desember. Artinya masih ada 2 bulan lagi sebenarnya. November nanti itu pasar masih bisa turun lagi loh, kalau memang turun gitu loh, kejauhan. Dan belum tentu juga pada Desember itu IHSG akan naik, belum tentu. Berdasarkan statistik pernah juga pada bulan Desember itu IHSG turun. Tapi kalau kita lihat faktor-faktornya, ya kondisi pasarnya dan seterusnya yang terjadi saat ini ya. Kalau saya sendiri sih kemungkinan karena kita juga sudah pegang saham cukup banyak ya. Lebih dari 10 saham, saat ini 11 saham. Mungkin cuma ada satu saham saja yang baru yang akan kita beli, nah sisa dana yang lain ya kita akan tambah posisi di saham yang sudah ada. Jadi average up gitu atau average down. Pilihan sahamnya masih belum jauh-jauh Pak, batu bara, properti, industri dasar. Saya belum tertarik masuk ke perbankan karena ya udah naik duluan.
Karena Bank Mandiri sekarang sudah 10.000, nggak mau saya. Tapi kalau misalnya masuk ke consumer good, udah telat juga ya, Unilever juga kemarin udah naik gitu ya. Nah ini hati-hati Pak, saya pokoknya selalu woles, selalu biasa saja kalau misalnya kita ketinggalan kereta di saham tertentu. Ya udah biarin aja gitu loh, berarti belum rezeki gitu loh. Kalau orang kadang penasaran kan, jadi kejar gitu, kita enggak. Jadi kita cari lagi peluang lain yang memang masih menarik gitu. Tapi untuk batu bara dan properti kita masih hold ya. Dan memang masih sama rencananya Pak Noris. Sebelum Desember, sisa cash yang memang tinggal sedikit ini kemungkinan akan kita habiskan karena biasanya juga sih ya, biasanya isu-isu seperti beberapa waktu terakhir ini resesi katanya, nanti 2023 itu bakal gelap dan seterusnya. Isu-isu seperti itu biasanya tidak bertahan lama. Nanti November ada lagi cerita lain lagi dan isu itu kemudian tenggelam, orang lupa, ya sudah kemudian IHSG-nya naik gitu. Ya mungkin Anda masih ingat lah dulu ada apa sih namanya? Citayam Fashion Week ya. Masih ada nggak orang ngomongin itu sekarang? Nggak ada tuh. Yang mungkin awet tuh cuman itu doang tuh yang Verdi Sambo ya, tapi itu kan nggak ada hubungannya sama saham ya. Jadi ya udahlah nggak ngaruh lah. Tapi untuk isu resesi ini saya pikir nanti bukan tahun depan, bulan depan juga ceritanya udah beda lagi gitu. Orang-orang bikin konten juga udah beda lagi gitu. Jadi kita nggak usah khawatir. Cukup ya Pak Noris?